Teruntuk kalian yang baru memulai hari, atau teruntuk kalian yang lagi rebahan menjelang tidur, atau juga teruntuk kalian yang lagi isolasi mandiri, kali ini Kadapo Official bakal menemani hari-hari kalian dengan playlist dibacain. Kali ini, Mimin bakal ngelanjutin bacain novel Khalil Gibran, judulnya Sayap-Sayap Patah. Tapi sebelum Mimin bacain episode terbaru ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, and comment. Dan hidupkan lonceng notifikasi kalian. Episode 3, judulnya Tangan Nasib, dan beginilah ceritanya. Pada musim semi tahun yang indah itu, aku berada di Beirut. Kebun-kebun penuh dengan bunga-bunga nisan, dan bumi ditutupi rumput hijau. Semua seperti rahasia bumi yang diungkapkan pada surga. Pohon-pohon jeruk dan apel tampak seperti hauris atau pengantin yang dikirim oleh alam untuk mengilhami penyair dan membangkitkan imajinasi. Memakai pakaian putih dengan kumpulan bunga wangi. Musim semi di mana-mana indah. Tetapi yang paling indah adalah yang di Lebanon. Itu roh yang menjelajahi sekeliling bumi, tetapi melayang-layang di atas Lebanon, bercakap dengan raja-raja dan nabi-nabi, bersama sungai-sungai menyanyikan lagu-lagu Nabi Salomo, dan mengulang-ulang bersama-sama arah suci dari Lebanon kenangan kejayaan purba. Beirut bebas dari lumpur musim dingin dan debu musim panas. Seperti pengantin pada musim semi, atau seperti ikan duyung yang duduk di tepi aliran sungai sambil mengeringkan kulit mulusnya di bawah sinar matahari. Suatu hari, pada bulan Nisan, aku pergi mengunjungi seorang teman yang rumahnya cukup jauh dari kota yang mempesona. Ketika kami sedang bercakap-cakap, seorang laki-laki berwibawa berusia sekitar 65 tahun memasuki rumah. Ketika aku bangkit menyambutnya, temanku memperkenalkannya sebagai Faris Effendi Karami. Dan kemudian menyebut namaku dengan kata-kata penuh pujian. Orang itu melihat kepadaku sesaat, menyentuh dahinya dengan ujung jari-jarinya, seolah ia mencoba mengingat-ingat. Lalu, dengan tersenyum ia mendekatiku dan berkata, "Kau adalah anak seorang sahabat baikku, dan aku gembira melihat teman itu di dalam dirimu." Terpengaruh oleh kata-katanya, aku tertarik kepadanya seperti seekor burung yang nalurinya membimbing ke sarang sebelum datangnya badai. Ketika kami duduk, laki-laki tua itu menceritakan kepada kami tentang persahabatannya dengan ayahku. Mengenang saat yang mereka habiskan berdua. Orang tua suka kembali ke kenangan pada hari-hari masa mudanya, seperti orang asing rindu untuk kembali ke negerinya sendiri. Ia suka sekali menceritakan kisah-kisah masa lalu seperti seorang penyair yang bahagia membacakan puisinya yang paling bagus. Jiwanya hidup pada masa lalu karena masa kini lewat sangat cepat. Dan bahagianya masa depan tampak bagaikan makam yang semakin jelas. 1 jam yang dipenuhi dengan kenangan lama lewat seperti bayangan pohon-pohon di atas rumput. Ketika Faris Effendi akan pergi, ia menaruh tangan kirinya di pundakku dan mengguncang tanganku sambil berkata,
Aku tidak bertemu ayahmu selama 20 tahun. Kuharap kau akan menggantikannya untuk sering berkunjung ke rumahku. Aku berjanji dengan penuh rasa terima kasih untuk melakukan tugasku untuk seorang teman baik ayahku. Ketika orang itu sudah pergi, aku meminta temanku untuk menceritakan lebih banyak tentang ia. Ia berkata, "Aku tak mengenal orang lain di Beirut ini yang kekayaannya telah membuatnya baik hati dan kebaikan hatinya membuatnya kaya. Ia salah seorang dari sedikit orang yang datang ke dunia ini dan meninggalkannya tanpa melukai siapapun. Tetapi orang seperti itu biasanya hidupnya menyedihkan dan tertekan karena mereka tidak cukup pandai untuk menyelamatkan diri mereka dari kejahatan orang asing." Faris Effendi mempunyai seorang anak perempuan yang sifatnya serupa dengannya dan kecantikannya dan keanggunannya tak ada tara. Dan anak gadis itu juga akan menyedihkan hidupnya karena kekayaan ayahnya menempatkannya di ujung tebing yang mengerikan. Ketika ia mengucapkan kata-kata itu, aku menangkap sesuatu yang kelabu di wajahnya. Lalu ia melanjutkan, "Faris Effendi adalah orang tua yang baik dengan hati mulia. Tetapi ia tidak memiliki kekuatan. Orang membimbingnya seperti orang buta. Anak perempuannya tetap mematuhinya meski ia percaya diri dan pandai. Dan ini adalah rahasia tersembunyi di dalam hidup ayah dan anak perempuan. Rahasia ini dikuak oleh laki-laki iblis yang merupakan seorang uskup dan kejahatannya bersembunyi di dalam bayangan ajarannya. Ia membuat masyarakat percaya bahwa ia baik dan mulia. Ia pemimpin agama di tanah beragama ini. Masyarakat mematuhi dan memujanya. Ia memimpin mereka seperti segerombolan domba menuju rumah penjagalan. Uskup ini mempunyai seorang kemenakan yang penuh dengan rasa benci dan sifat perusak. Cepat atau lambat, pasti akan datang saatnya ketika ia menempatkan kemenakannya itu di sisi kanannya dan anak perempuan Faris Effendi di sisi kirinya, dan sambil tangan iblisnya memegang rangkaian ikatan perkawinan di atas kepala mereka, akan mengikatkan seorang perempuan murni pada laki-laki busuk, menempatkan jantung siang pada dada malam. Itulah yang bisa aku ceritakan kepadamu mengenai Faris Effendi dan anak perempuannya, jadi jangan bertanya lagi. Setelah mengucapkan itu, ia memalingkan kepalanya ke arah jendela, seolah ia mencoba mengatasi masalah-masalah keberadaan manusia dengan memusatkan pikiran kepada keindahan dunia. Ketika meninggalkan rumah itu, aku mengatakan kepada temanku bahwa aku akan mengunjungi Faris Effendi dalam beberapa hari untuk memenuhi janjiku dan demi persahabatan yang telah menyatukannya dengan ayahku. Ia sesaat menatapku, dan aku menangkap perubahan dalam air mukanya, seolah kata-kata sederhanaku telah menguakkan gagasan baru. Ia lalu menatap lurus ke mataku dengan cara yang aneh. Pandangan cinta, rasa belas kasihan, dan rasa takut. Pandangan Nabi yang meramalkan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Lalu, bibirnya sedikit bergetar.
tetapi ia tidak berkata apa-apa ketika aku menuju pintu. Pandangan aneh itu mengusikku, makna yang tidak ku mengerti sampai aku tumbuh di dunia pengalaman, di mana hari saling memahami secara naluriah dan jiwa menjadi matang dengan pengetahuan. Oke guys, gimana untuk episode ketiga ini? Dimana episode 3 ini si tokoh aku ini sudah bertemu dengan Faris Effandi, dimana Faris Effandi ini memiliki anak perempuan. Nah, ternyata Faris Effandi ini adalah teman dari ayahnya si tokoh aku ini. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya ketika si tokoh aku pergi ke rumah Faris Effandi yang ternyata di sini dia karakternya jelek, jahat ya. Dan bagaimana untuk episode selanjutnya ketika si tokoh aku pergi ke rumah Faris Effandi dan bertemu dengan anak perempuannya. So, buat kalian yang tidak mau ketinggalan cerita atau playlist dibacain dari novel Khalil Gibran ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, and comment. Terima kasih untuk Kadapo Lovers yang sudah menjadi pendengar setia. So, see you next time.